Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Atalarik. Saya merupakan dosen program studi sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Saya menempuh pendidikan sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations, Jakarta, dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, saya melanjutkan studi Magister Ilmu Komunikasi di Institut Komunikasi dan Bisnis, LSPR, dan lulus pada tahun 2021. Saat ini saya aktif sebagai dosen peminatan Public Relations Strategic, mengajar beberapa mata kuliah yang berfokus pada peminatan kehumasan dan komunikasi strategis. Mata kuliah yang saya ampuh salah satunya ialah pengantar hubungan masyarakat. Dan pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pengantar hubungan masyarakat ini merupakan fondasi penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya yang tertarik mendalami dunia kehumasan di masa depan. Di dalam mata kuliah ini juga, kita akan membahas berbagai konsep dasar tentang hubungan masyarakat, mulai dari apa itu humas, mengapa humas penting dalam organisasi, hingga bagaimana fungsi PR berkontribusi dalam membangun reputasi dan komunikasi strategis antara organisasi dengan publiknya. Secara umum, hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menciptakan pemahaman, membangun citra positif, menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan publiknya. Tujuan utama dari humas bukan sekedar menyebarkan informasi saja, tetapi menciptakan kepercayaan, hubungan jangka panjang antara organisasi dengan halayaknya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester pertama di program studi Ilmu Komunikasi Vkom Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Dengan bobot 3 SKS, perkuliahan terdiri dari 16 pertemuan yang termasuk ke dalam ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Karena sifatnya pengantar, maka materi dalam mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendasar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mata kuliah lanjutan seperti perencanaan PR, produksi media hubungan masyarakat, hubungan media, manajemen MICE, dan juga corporate identity and brand awareness. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat pertama, mampu bertanggung jawab dalam pekerjaan berbasis komunikasi dan humas. Yang kedua, mampu menguasai konsep dan teori dasar public relations, termasuk sejarah, etika, dan juga peran strategisnya. Serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data di bidang kehumasan. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan data dan informasi tersebut untuk menyusun gagasan atau program PR yang menyasar kepada publik secara luas. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini sendiri lumayan banyak. Ada beberapa topik utama yang dipelajari dalam mata kuliah ini seperti sejarah hubungan masyarakat, etika hukum dalam PR, humas dan opini publik, jenis-jenis publik dalam public relations, konsep cyber PR, humas dan publisitas, manajemen program PR, perencanaan program PR, strategi komunikasi dalam PR, dan juga yang terakhir konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka atau offline dalam kelas. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara dosen dan mahasiswa, baik dalam bentuk penyampaian materi, diskusi kelompok, hingga pemecahan studi kasus secara bersama. Melalui sistem pembelajaran offline, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus, terlibat aktif, serta dapat langsung berinteraksi dan bertanya secara real time selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan pertemuan yang berlangsung di dalam kelas, suasana belajar akan lebih dinamis dan juga kolaboratif. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan perkuliahan ini ialah metode discovery learning dan juga small group discussion. Metode discovery learning ini menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam menemukan konsep, prinsip, dan juga pemahaman baru secara mandiri. Melalui pemberian masalah, studi kasus, pertanyaan pemantik, mahasiswa diarahkan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan juga menyimpulkan materi secara mandiri ataupun berkelompok. Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pengetahuan dari proses penemuan dan refleksi mereka. Sedangkan melalui small group discussion, mahasiswa dilibatkan dalam diskusi kelompok kecil untuk berbagi sudut pandang
berdebat secara sehat, dan juga menyelesaikan tugas bersama. Metode ini melatih keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta memperkuat pemahaman terhadap materi dari berbagai perspektif. Dengan kombinasi kedua metode ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pembelajar yang aktif, reflektif, dan kritis terhadap dinamika dunia kehumasan. Sistem penilaian pada perkuliahan di pengantar hubungan masyarakat ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu kehadiran 10%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, dan juga ujian akhir semester 40%. Nah, untuk memberi gambaran lebih jelas, berikut ini adalah contoh proses kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah pengantar hubungan masyarakat dengan submateri jenis-jenis publik dalam public relations. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Udah pada makan? Belum. Udah lapar tapi? Baik, oke. Maaf ini memang karena kita kasih lumayan siang hari, jadi teman-teman harus menahan makan siang hari itu sebentar seperti itu. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya di pertemuan kedua ini. Tentunya harapannya apa yang sudah teman-teman kemarin dapatkan di beberapa bisa masih ingat sampai sekarang ya, teman-teman yang dengan catatan atau misalnya dengan saat pertemuan saya bagikan teman-teman seperti itu. Baik teman-teman, hari ini mungkin saya akan membahas sedikit di mata kuliah pengantar hubungan masyarakat ini. Melanjutkan dari sesi sebelumnya, saya ingin mencoba memperkenalkan salah satu aspek penting di dalam pengantar hubungan masyarakat. Apakah yaitu adalah jenis-jenis publik dalam public relations. Nah, mungkin di sini sebelum saya masuk, teman-teman di sini ada yang pernah menjadi humas, Josis, di BEM, pernah di apa, Raisa? Panitiaan. Siapa lagi di mana? Di UKM PSI Barangkita. Wah, nanya bagus ya teman-teman PSI Barangkita. Pernah nyanyi pas upacara? Oh, pernah. Baik. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman yang pernah menjadi humas di kepanitiaan, di POSIS, BEM atau apapun itu, mungkin teman-teman kita akan tahu misalnya apa sih peran humas itu, teman-teman yang biasanya humas biasanya adalah orang yang menghubungkan ya, misalnya orang yang mengkoneksikan itu misalnya pihak-pihak tertentu. Tapi di sisi lain juga misalnya humas ini berbicara mengenai public relation. Nah, saya izin bagi cover. Nah, kalau teman-teman tahu public relation, kenapa sih relation di public relation itu ada S-nya teman-teman? Kenapa nggak cuma public relation doang, depan S gitu? Karena pertama satu, public ini sangat amat banyak ya teman-teman, bukan cuma satu, tapi jamak. Yang kedua adalah public ini berbagai macam klasifikasinya, berbagai macam kategorinya, berbagai macam karakteristiknya. Jadi teman-teman bisa dibilang kalau misalnya kita berbicara public ini bukan cuma berbicara mengenai masyarakat, dan masyarakat itu kan juga punya jabatan, masyarakat punya pekerjaan, masyarakat punya kepentingan. Jadi akhirnya masing-masing hal tersebut itu menyebabkan adanya banyak publik yang harus dihubungi ataupun harus dibangun hubungannya dengan si perusahaan tersebut, teman-teman. Dalam hal ini ya POV-nya ya teman-teman. Nah, pada mata kuliah atau pertemuan hari ini teman-teman, jadi ada dua hal yang saya sampaikan ke teman-teman. Harapannya tujuan pembelajarannya teman-teman bisa mengetahui dan memahami jenis-jenis publik dalam PR teman-teman gitu. Terus yang kedua, setelah teman-teman dan memahaminya, teman-teman bisa menjelaskan karakteristik publik internal dan eksternal teman-teman, dan juga memahami pendekatan komunikasi terhadap masing-masing publik seperti itu. Nah, ya mungkin saya sedikit flashback ya teman-teman mengenai definisi dari public relation itu sendiri atau hubungan masyarakat teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, misalnya definisi public relation ini kan adalah misalnya tadi yang membangun hubungan. Sebenarnya dua keyword ini atau dua kata kunci ini sudah menjadi deskripsi dari atau representasi dari si public relation ini sendiri teman-teman ya. Public sama relation, public ini publik, relation hubungan teman-teman seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang dibangun teman-teman? Jadi memang public relation ini berbicara mengenai dua hal, ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebenarnya adalah proses komunikasi strategis yang terjadi antara organisasi dan publik. Jadi bagaimana hubungan dengan publik itu terjadi karena ada proses komunikasi strategis teman-teman di dalamnya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada akibatnya. Nah, akibatnya adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan teman-teman. Jadi
sebisa mungkin hubungan yang terjadi antara si perusahaan sama si PR itu menghasilkan misalnya mutual benefit atau manfaatan yang saling menguntungkan. Kayak misalnya contoh, teman-teman misalnya pernah jadi humas di kepanitiaan atau di BEM atau di OSIS misalnya teman-teman diminta untuk menjalin hubungan dengan sponsor. Nah, sponsornya kan pasti meminta benefit dari teman-teman, misalnya adalah benefitnya adalah misalnya apakah salesnya penjualan makin banyak, atau misalnya engagement sosial medianya makin besar, atau misalnya jangkauan audiens makin luas teman-teman. Nah, itu seperti itu. Tapi teman-teman untuk misalnya benefit dari acara teman-teman sendiri, biasanya kalau sponsor itu biasanya kalau nggak dapatnya fresh money, uang teman-teman, atau nggak dapatnya produk yang mesti teman-teman jualinnya nggak. Kalau teman-teman mungkin pernah ikutan MICE atau misalnya pernah acara dengan ada sponsor, mungkin teman-teman jadi bisa mengetahui hal tersebut. Nah, makanya kenapa salah satu akibatnya atau dampaknya yang ingin diwujudkan itu adalah bahwa hubungan yang saling menguntungkan. Nah, tapi ada juga teman-teman PR ini digunakan untuk membentuk persepsi, reputasi dan juga kepercayaan. Jadi akibat yang disebabkan oleh PR ini berbentuknya kayak semacam, kalau saya boleh sebut, kualitatif, nggak bisa dihitung. Kalau misalnya sales kan penjualan bisa dihitung berapa nominalnya, berapa pieces. Tapi kalau misalnya persepsi, misalnya saya tanya teman-teman, misalnya gimana sih teman-teman persepsi atau pesan terhadap Pak Fadil misalnya itu gimana coba misalnya? Baik. Gimana? Ragu-ragu teman-teman ya. Gimana? Mungkin apakah misalnya mau apa? Akrab, misalnya friend atau apa? Gimana? Ada ini pemikiran mungkin, atau misalnya first impression kalian terhadap Pak Fadli gimana? Pas pertama kali dapat pengajaran Pak Fadli, first impressionnya apa? Enak ajaran, terus santai, ramah. Oke, baik, makasih banyak teman-teman. Nah, itu jadi persepsi kesan itu yang ditimbulkan teman-teman. Jadi terkadang citra ini atau misalnya persepsi ini berbicara mengenai kesan. Kayak misalnya contoh, gimana sih kesan orang terhadap misalnya kampus Ubadaya gitu. Misalnya, oh ini kampus polisi. Orang persepsi awalnya gitu, kampus polisi kita adalah mahasiswanya adalah pada polisi semua. Cuman pas kita kesini, mahasiswanya banyak yang dari ASN keamanan, jadi sehingga nggak semuanya dari kepolisian. Nah, reputasi ini berbicara mengenai tadi ya, citra atau kesan yang akumulatif. Jadi maksudnya citra-citra yang dulu dari dia pas zaman pertama kali terbangun perusahaannya sampai sekarang, nah itu reputasi namanya. Dan juga kepercayaan. Nah, ini makanya kenapa penting untuk teman-teman bahasanya membangun hubungan antara organisasi sama publik, karena yang paling penting satu kepercayaan. Karena kalau kita udah dapat kepercayaan dari audiens, biasanya kita itu akan gampang misalnya mendapatkan sales, atau misalnya kita akan gampang engagement. Makanya kenapa kalau di media sosial sekarang, kalau misalnya ada yang di istilahnya cancel culture atau di boycott kan unfollow, atau misalnya blog atau misalnya report, nah itu kan kayak semacam kepercayaan hilang sehingga dia akhirnya banyak timbul. Nah, dari unfollow, blog, report itu bisa masuk ke sales. Makanya kenapa kalau sekarang ada zaman boycott itu kan yang paling berdampak ke salesnya, sales penjualan toko itu menurun seperti itu. Nah, mengapa sih segmentasi publik dalam kami penting teman-teman? Pertama adalah dia berhadapan dengan banyak stakeholder dari misal internal, ada karyawan, direksi, pemegang saham, ataupun ada eksternal, ada media, konsumen, ataupun misalnya ada pemerintahan. Terus juga yang kedua, setiap publik ini punya kebutuhan, kepentingan persepsi berbeda masing-masing, sehingga perlu ada pendekatan yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, strategi komunikasi perlu disesuaikan secara komunikasi yang tepat sasaran, dan juga yang keempat adalah mencegah miskomunikasi dan membangun hubungan jangka panjang. Jadi tadi ya terkadang ada yang perbedaan persepsi ini menyebabkan ada miskomunikasi, sehingga perlu bahasa diluruskan tadi yang miskomunikasi. Nah, masuk ke dalam publik ya, jenis publik. Nah, ini ada pertama ada publik internal, teman-teman. Ada karyawan, manajemen, dewan direksi, sama serikat pekerja, teman-teman. Nah, ini gimana sih pendekatan misalnya kalau misalnya karyawan? Ada saya kalau karyawannya teman-teman mungkin kalau udah ada yang pernah magang, teman-teman udah banyak yang pernah kerja ya, teman-teman. Biasanya kalau cara berhubungannya gimana di praktik kerja? Misalnya kalian di perusahaan A atau PT A, apakah ada WhatsApp group? Ada, misalnya kalau pakai Telegram ada, atau WhatsApp semua ya. Nah, itu misalnya contoh tadi ada intranet atau bahasanya ada newsletter juga di email misalnya. Jadi biasanya kalau karyawan itu pendekatannya lebih ke pendekatan misalnya bottom up dengan misalnya intranet atau misalnya interkomunikasi
Terus yang kedua misalnya komunikasi dua arah. Jadi meskipun teman-teman misalnya dapat perintah atau misalnya ada kebijakan kantor, tapi teman-teman Pak saya bisa bertanya ya atau mengkonfirmasi seperti itu, dan juga ada transparansi. Nah fokusnya biasanya kalau ke internal perusahaan, biasanya itu pertama satu loyalitas teman-temannya. Sekarang itu banyak sekali perusahaan yang turnover tinggi. Kalau teman-teman nggak tahu turnover apa sih Pak? Turnover tuh kayak perubahan pegawai kantoran tuh banyak yang berubah, gampang resign, gampang masuk, gampang resign, sehingga turnover itu tinggi. Makanya kenapa terkadang loyalitas ini penting Mbak saya untuk sebuah pendekatan ke internal perusahaan teman-teman. Terus yang kedua ada motivasi. Jadi terkadang karyawan kantor ini karena dia mungkin suntuk ke kegiatan itu aja setiap hari, karena dia perlu motivasi teman-teman gitu. Jadi sehingga terkadang saat misalnya karyawan dia motivasi, karyawan dia nggak tahu mesti ngapain, biasanya dia perlu ada motivasi teman-teman dari misalnya di bodinya. Nah motivasi ini bisa banyak, bisa gaji naik, atau misalnya jabatan naik, atau ada bonus misalnya. Nah itu kan juga banyak motivasi teman-teman. Terus yang ketiga produktivitas. Nah ini tadi ya berkaitan dengan sama motivasi. Terkadang kalau misalnya sudah tidak loyal, sudah tidak bermotivasi, karena produktivitasnya juga menurun. Hasilnya misalnya dampaknya apakah sales menurun, atau misalnya perusahaannya tidak bekerja secara baik dan lain sebagainya. Nah ini masuk ke publik eksternal teman-teman. Jadi publik eksternal itu lumayan banyak teman-teman. Nah ini mungkin saya hanya menyebutkan sedikit aja. Yang pertama ada media, konsumen, investor, pemerintahan, LSM, sama masyarakat umum. Nah masing-masing mereka ini memiliki banyak cara pendekatan teman-teman. Kayak misalnya contoh, kalau misalnya media, biasanya itu media itu membutuhkan berita dari perusahaan. Maka kalau teman-teman lihat teman-teman ingin pernah ikutan press conference, launching apa, launching produk, atau launching konser, launching film, pernah ada yang premier film nggak? Pernah premier film? Nah misalnya premier film itu kan dia selain mengundang audiens, penonton, dia juga mengundang media. Jadi mengundang media ini teman-teman biasanya digunakan karena adanya kebutuhan berita yang ingin media coba dapatkan dari misalnya film tersebut atau perusahaan tersebut. Makanya terkadang yang diberikan oleh perusahaan terhadap media misalnya berupa selain berita ada juga press release atau misalnya semacam informasi di media sosial, ataupun bahasa yang campaign itu juga ada. Nah terus yang kedua misalnya konsumen. Nah kalau konsumen biasanya dia ini lebih ke arah pendekatan pemasaran atau marketing, ya misalnya sales promotion, misalnya cashback, diskon, dan songkir, atau misalnya buy one get one. Nah itu kan pendekatan pemasaran. Jadi biasanya agar konsumen semakin loyal, semakin sering beli dia di perusahaan itu, sehingga diperlukan banyak promosi. Terus apa lagi? Misalnya investor, teman-teman bisa kan pernah main saham, di mana juga pernah. Jadi kalau teman main saham, mau satu lot sekalipun, itu teman-teman bisa setahun sekali itu diundang dalam sebuah RPS. RPS itu namanya rapat umum pemegang saham. Nah itu biasanya teman-teman nanti akan dapat kayak souvenir. Kalau teman-teman di TikTok FYP ada orang ikut RPS, itu tuh sekarang banyak kan ikut RPS, dia upload di TikTok gitu. Itu dia kayak dapat souvenir, misalnya dapat goodie bag, dapat kayak semacam misalnya pulpen atau roti dan sebagainya gitu. Karena dia cuma investasi saham di bank tersebut atau perusahaan tersebut cuma satu lot. Misalnya satu kertasnya misalnya sekitar misalnya cuma 1.000 atau 5.000, tapi satu lot kan 100. Jadi ya dia cuma 500.000 bisa dapat kayak gitu teman-teman. Itu bisa juga. Nah itu biasanya dipakai untuk pendekatan perusahaan dalam pemegang saham. Terus pemerintah itu lebih ke arah kebijakan ataupun perizinan teman-temannya. LSM, jadi LSM itu biasanya berbicara mengenai misalnya kegiatan-kegiatan sosial dan juga masyarakat umum. Nah masyarakat umum ini contohnya misalnya kita di Bayangkara ini ada misalnya warga mulia teman-teman. Nah warga mulia ini kira-kira kita bisa berikan dampak apa sih teman-teman agar rasanya mereka ini nyaman dalam keberadaan kita. Makanya kalau teman-teman perhatiin setiap bulan puasa itu kan sering di Bayangkara itu kan suka ada orang ngantri takjil kayak gitu teman-teman. Nah itu biasanya adalah bagaimana cara perusahaan untuk mendekatkan diri kepada misalnya masyarakat sekitar atau masyarakat yang mungkin secara ekonomi menengah ke bawah teman-teman gitu. Nah makanya kenapa penting saya buat teman-teman tahu juga jenis-jenis pemerintahan dan juga pendekatannya.
Nah terus yang selanjutnya ini contoh kasus. Jadi bagaimana sih penanganan PR publik? Nah ini jadi contoh saya masih namanya PT ABC Jaya. Jadi biasanya kalau publik internal yang sangat ramah diperhatikan itu biasanya karyawan. Nah karyawan ini bukan cuma kita kasih komunikasi internal, bahkan biasanya komunikasinya ini juga karyawan ini biar dia loyal, biasanya barangnya itu juga dari kantornya. Misalnya contoh dari misalnya laptopnya, dari misalnya kameranya, atau bisa dari handphone sekalipun itu biasanya dipakai dengan barang kantor biar mereka ini nggak perlu modal, tinggal duduk, tinggal kerja, tinggal mikir bagaimana caranya untuk mendapatkan objektif perusahaan ini. Nah tapi juga mereka biar ada update atau ada update knowledge atau pengetahuan, dia juga diberikan pelatihan teman-teman biar mereka pemain update terhadap misalnya software atau misalnya kayak semacam aplikasi dan sebagainya. Terus kalau untuk eksternal misalnya seperti masyarakat sekitar, misalnya masyarakat sekitar ini misalnya contoh kalau misalnya ini PKBS ini adalah perusahaan minyak, biasanya masyarakat sekitar kilang atau masyarakat sekitar pabrik itu ada program CSR teman-teman. Kayak contoh misalnya program CSR yang sering ada tuh misalnya pembangunan masjid, pembangunan toilet teman-teman, atau misalnya pembangunan rumah misalnya posko dan lain sebagainya, sehingga mereka ini juga bukan hanya terdampak secara perekonomian juga tapi secara sosial. Maka kenapa terkadang CSR lebih penting, karena tadi ya teman-teman, karena misalnya untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat sekitar agar biasanya mereka ini nggak cuma beroperasi aja, tapi juga mereka ada benefit setelah itu. Nah terus lewat media massa biasanya juga diselenggarakan sebuah konferensi pers atau ada diskusi untuk media agar media mendapatkan pemberitaan dari perusahaan kita, teman-teman. Kalau konsumen tadi ya, misalnya konsumen tadi secara media sosial, secara marketing, secara sales, dan juga secara customer service atau layanan pelanggan biasanya digunakan untuk selain mereka membeli, tapi juga mereka loyal terhadap brand tersebut. Nah, kalau saya ingin diskusi nih teman-teman, kira-kira menurut teman-teman publik mana sih yang biasanya paling sering dihadapi oleh PR, teman-teman? Boleh, silakan. Bapak Najwa, boleh Najwa? Kayaknya pemerintah sih Pak, karena banyak yang harus disiapin, terus dari alurnya juga lumayan panjang dan. Oke, dari teman-teman Ivan atau Alda atau Presiden? Saya eksternal dari masyarakat umum, kalau kayak kita kan dari kegiatan yang juga masih masyarakat gitu, dan kurang mereka kadang perlu perizinan juga mereka kepada dan itu lumayan susah juga sih. Oke, nah terus apa Alda? Investor seperti itu, karena dia mungkin agak sensitif ya kalau ada bisnis karena dia apalagi memegang saham. Ya benar, jadi memang ada beberapa, jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ya kalau yang sulit maka sebenarnya masing-masing memiliki kesulitannya masing-masing teman-teman. Jadi kita dari pemerintahan, ada masyarakat sekitar, ada investor kalau misalnya perusahaan ceritanya lagi buruk, lagi krisis, biasanya pemegang saham itu langsung menjual sahamnya, makanya sahamnya turun. Masyarakat sekitar kalau misalnya dia nggak loyal, nggak trust sama perusahaannya, dia akan misalnya bisa tidak mengizinkan kita untuk beroperasi di lingkungan tersebut. Pemerintahan kalau misalnya dia mengizinkan sebuah perusahaan, kita juga nggak bakal bisa buka itu perusahaan teman-teman. Atau misalnya kita melanggar, nanti kita bisa kena semacam gugatan, atau misalnya kita kayak semacam kena kasus dari misalnya perusahaan pemerintahan tersebut. Nah, makanya kenapa masing-masing ini punya kelebihan kekurangan sehingga teman-teman bisa telusuri misalnya apa sih yang menjadi kesulitan atau apa yang jadi kemudahan dari setiap pabrikan. Nah, terakhir teman-teman kesimpulan sebenarnya memang pertama itu sebagai PR teman-teman harus mampu mengidentifikasi dan memahami publiknya. Jadi tadi ya karena masing-masing publik itu ada klasifikasinya, kategorisasinya dan juga karakteristiknya, sehingga bahasanya kita mesti memahami publik itu kayak gimana sih maunya teman-teman. Kadang nggak semua mau bisa kita iain dan juga nggak semua kayak semacam permintaan bisa kita kabulin teman-teman. Ada permintaan yang bahasanya itu untuk model mereka tapi itu merugikan perusahaan. Nah itu biasanya harus dipikirkan terlebih dahulu teman-teman. Nah terus yang kedua terdapat publik internal eksternal dengan pendekatan berbeda. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasi publikasi seperti apa, nah pendekatan itu beda-beda teman-teman. Setiap publik internal beda-beda, setiap publik eksternal beda-beda. Karyawan kayak gimana, karyawan direksi gimana, perusahaan gimana, investor gimana, media massa gimana, pemerintahan gimana. Jadi terkadang masing-masing jenis publik ini berbeda-beda.
Nah, sebisa mungkin juga teman-teman ada sebagai sebuah pihak itu bisa membuat semacam komunikasi yang efektif. Gitu. Jadi komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang saya secara prosesnya nggak panjang, nggak lama, tapi teman-teman bahasanya secara POV dari sudut pandang dari stakeholdernya, publik kita lalu ekstra mereka bisa memahami apa yang kita mau. Baik, saya teman-teman sekian terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kesalahan dalam saya berkaitan pengajaran teman-teman. Sudah jam istirahat teman-teman, saya persilakan untuk bisa istirahat teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat istirahat, selamat kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video micro teaching yang telah disampaikan. Semoga tayangan ini memberikan gambaran bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang saya coba sampaikan di kelas pengantar hubungan masyarakat. Saya menyadari bahwa kegiatan belajar mengajar sangat amat banyak perkembangan. Oleh karena itu, saya terbuka untuk segala kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.